Ya, halo semuanya, welcome back di podcast Tiang Jauh, podcast bola dari Popo on the Radio untuk semua. I'm your host Popo Kusen, bukan pandit, cuma pecinta sepak bola, dan berhubung ini sebenarnya masih libur ya kantornya kita, jadi di Tiang Jauh kali ini nggak ada review weekend kemarin karena ya ini direkam sebelum Lebaran. Oh iya, sebelumnya minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya, selamat Hari Raya Idul Fitri. So, kalau nggak ada review weekend ini terus mau ngapain, Po? Nah, hari ini gue mau cerita-cerita aja, mau bahas aja tentang salah satunya adalah satu klub yang lagi naik daun sejak ganti pelatih dari yang tadinya ada di zona degradasi. Terus sampai episode ini direkam, mereka sekarang ada di peringkat 6 yang artinya ada di zona Europa League. Nah, striker utama mereka juga saat ini jadi striker paling hot kedua setelah Erling Haaland di Premier League. Dan tau lah ya maksud gue siapa? Yap, gue ngomongin Aston Villa dengan pelatih barunya Unai Emery. So langsung aja yuk, hari ini kita akan ngebahas sebentar perubahan-perubahan apa aja yang dilakukan sama Unai Emery sejak dia menangani Aston Villa. Gue masih ingat pertandingan pertama Emery waktu itu bareng sama Aston Villa ya. Gue masih ingat banget karena waktu itu Aston Villa ketemu Man United dan Man United lagi naik tuh ya, lagi mulai membaik bersama Ten Hag, dan waktu itu Aston Villa menang 3-1 dan gue sempat mikir wah kurang ajar nih. Memang si Unai Emery ini pengacau ya, karena di final Europa League kemarinnya kan juga itu lawan Unai Emery gitu. Nah, Ten Hag sendiri kemarin dibikin kaget sama Emery yang berhasil mengubah gaya mainnya Aston Villa secara tiba-tiba ya, karena dia habis ngegantiin Gerrard itu terus berapa hari kemudian langsung lawan MU. Nah, si Aston Villa ini gaya mainnya langsung berubah, langsung main dari lini belakang dan memfokuskan serangan lewat tengah lapangan, bukan dari sayap. Nah, habis itu langsung satu tim Aston Villa pun paham kalau Unai Emery ini bukan pelatih biasa. Nah, dimulai dari Kapten John McGinn yang bilang kalau bimbingan Emery ini bikin permainannya berkembang ya. Terutama waktu Emery bilang kalau McGinn ini lu nggak perlu buru-buru membuang bola habis 2-3 sentuhan gitu. Lu bisa tahan dulu bolanya sampai lu mencapai opsi passing yang lebih baik. Pokoknya kata McGinn, tiap hari dia belajar hal baru dari si Emery ini, dan memang nggak cuma McGinn yang ngerasa kayak gitu. Hampir semua pemain Villa itu juga naik level. Contohnya si Emi Martinez yang sebelum ini kiper bagus sih, tapi distribusi bolanya kurang baik ya. Dia sekarang juga level up distribusi bolanya, dan tentu aja striker yang tadi gue ngomongin yaitu Ollie Watkins yang sekarang terpanas di Premier League setelah Haaland. Watkins sebelum Emery datang tuh cuma ngegolin 2 ya dari 14 pertandingan pertama, dan habis Emery datang pun belum kelihatan, tapi gara-gara libur Piala Dunia, nah, si Watkins ini ada sesi privat sama Unai Emery sama asistennya untuk melihat video gimana para striker elit di tim-tim Emery sebelumnya. Ada Edinson Cavani di PSG, terus Aubameyang waktu di Arsenal, ada Carlos Bacca di Sevilla. Nah, jadi si Watkins ini ditunjukin videonya mereka main gimana di sistemnya Emery. Dan hasilnya Watkins mencetak 11 gol di 12 pertandingan terakhirnya, dan di FPL juga poin terus. Kemarin dia juga baru aja waktu ngalahin Newcastle 3-0 dia 2 gol kan, 2 gol 1 assist kayaknya. Pokoknya benar-benar menjelma jadi pemain andalan Aston Villa sih. Dan di waktu yang sama di libur Piala Dunia itu, si Emery juga ngajarin Tyrone Mings sama Ezri Konsa, ngajarin mereka gimana caranya nerima bola itu, posisi badannya gimana supaya bisa langsung ke operan selanjutnya, dan mereka juga dikasih skema operan apa yang perlu dilatih biar Villa ini bisa main dari lini belakang. Nah, Emery ini juga pelatih yang sangat detail ya. Si McGinn bilang kalau si Emery ini menambah waktu untuk tim meeting dan video analisis. Dan ini si McGinn bilang kalau ya asal lu waktu meeting ini lu bener-bener konsentrasi sepanjang meeting, soalnya durasinya lumayan lama. Dia ngomong gitu ambil ketawa-ketawa ya. Tapi katanya kalau full konsentrasi waktu sesi ini, maka nanti waktu hari pertandingan itu mereka benar-benar udah tahu mesti ngapain, dan hasilnya mainnya pun jadi lebih enjoy. Nah, ada kultur baru juga yang dibentuk sama Emery. Kalau di setiap sebelum pertandingan kandang, Emery juga memerintahkan satu tim Aston Villa ini yang besoknya main itu nginep di hotel di malam sebelumnya. Dan ngapain di hotel?
tentu aja dibikin tim meeting lagi dan video analisa lagi buat ngebahas pertandingan besok. Nah, durasinya lama, pokoknya extended period. Dan si Emery ngelakuin ini karena dia merasa selain ini bisa meningkatkan kedekatan tim, meningkatkan kekompakan, dia juga ngerasa ini adalah waktu yang dia butuhkan untuk menjelaskan taktiknya dengan lebih mendalam pertandingan besok ini gimana. Jadi memang si Aston Villa ini bener-bener taktis banget si Emery ini. Bahkan lu kalau lihat pertandingannya Villa ya, kalau main ya lu hampir nggak pernah lihat Emery ini cuman duduk doang di bangku cadangan. Dia kayak micromanage semuanya, semua dikasih tahu, diteriak-teriakin, lu kesini gini. Pokoknya dia aktif banget lah kalau ngelatih. Dan ini memang kadang-kadang terutama sama pemain kelas dunia memang jadi nggak cocok ya. Kayak waktu di Arsenal kan dia nggak cocok sama si beberapa pemain kan. Kayaknya Mesut Ozil juga nggak gitu cocok sama dia deh, karena diteriak-teriakin melulu mesti kesini kesana kesini. Kan kadang-kadang kalau lu pemain top level nggak suka ya digituin ya. Yang jelas di Aston Villa ini I guess nggak ada pemain yang sebesar itu egonya, karena memang mereka tadinya juga bukan tim kandidat juara kan. Dan hasilnya sejak Emery melatih Villa hanya ada satu tim di Premier League yang meraih poin lebih banyak daripada Aston Villa, dan itu adalah Arsenal. Nah, Aston Villa sisa 7 pertandingan lagi, tiket ke Eropa kelihatan cukup jelas ya di depan mata, walaupun jadwal mereka lumayan berat karena dari 7 itu ada 3 lawan tim besar, salah satunya masih ada lawan MU, gue lupa 2 lainnya, kayaknya ada lawan Spurs, gue lupa sih, tapi ada 3 yang lumayan berat. Tapi yang jelas ini musim yang sukses buat Unai Emery sih ya. Nggak kebayangkan lu dari zona degradasi di bulan November, terus tiba-tiba sekarang di bulan April. Kemarin nih beneran waktu press conference si Emery bahkan ditanyain soal prospek Aston Villa untuk bisa meraih posisi top 4 buat dapet tiket Liga Champions. Gila ya, bisa secepat itu loh untuk tim yang namanya Aston Villa. Kayak Liverpool kan pernah kayak gini ya, di bawah dekat-dekat zona degradasi terus tahu-tahu akhir musim top 4. Tapi itu kan Liverpool kan, ini Aston Villa men. Tapi emang seperti kata skuadnya Aston Villa, Unai Emery memang beda, bukan pelatih biasa. So itu cerita sedikit soal Aston Villa, and gue ada preview Premier League untuk minggu ini, weekend ini ya. Jadwalnya lu bisa lihat di layar, dan sebenarnya tengah minggu ini juga ada pertandingan sih, tapi kita bahas yang weekend aja. Nah, yang weekend partai pilihan Popo tentu aja adalah hari Sabtu 29 April. Terserah, nggak ada yang menarik. Hari Minggu aja sih, Minggu jam 10:30 malam itu ada Liverpool lawan Tottenham. Itu I guess kalau lu pengen lawan yang tim yang pengen nonton tim yang gak gitu besar ya, ini lu bisa lihat Aston Villa gimana ya. Mereka ketemu MU jam 8 malam hari Minggu. Kita lihat apakah Unai Emery ini bisa kembali menunjukkan kemampuannya dia melawan Erik ten Hag yang sekarang kan udah nggak kaget ya Aston Villanya Unai Emery ini mau ngapain. Oke. Itu aja prediksi gue udah ada juga di layar, and ingat jaga kesehatan, minum air yang banyak, and kita ketemu lagi di Tiang Jawa minggu depan. Jangan lupa subscribe YouTube Popo on the Radio biar nggak ketinggalan episode-episode yang lain. Di sini Popo Kusen, thank you for watching and I'll see you when I see ya.